Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau ada tugas, yaitu tugas dari kantor untuk survei suatu wilayah. Kita bertepatan di daerah Surajaya, desanya yaitu desa menuju desa Kemamang. Dan kebetulan jalan akses menuju ke Kemamang yaitu banyak hutan-hutan jati. Jadi kalau ke sana itu Kemamang, tapi kalau dari arah sana itu adalah Surajaya. Dan begitu masuk di sini saya mau memperlihatkan beberapa tanaman yang bisa dibonsai, diantaranya adalah ini. Barusan saya masuk saya melihat kelampis, ini masih kecil, tapi kemungkinan di daerah yang sebelah sana, yang paling ujung itu banyak banget, nanti saya videokan. Dan hari ini saya tidak dongkel, saya hanya mereview beberapa bahan yang mungkin kawan-kawan ada yang minat untuk mengambil. Ya, ini ada bahan bonsai wali kukun, dan kebetulan ada beberapa yang sudah dibakar karena ini mengganggu dari pohon jati besar ini. Di depan ada yang lumayan besar, coba saya zoom. Yang ini ya, ini yang itu lumayan bagus, dan karakter pohonnya juga bagus. Saya senangnya wali kukum itu daunnya, dia bagian bawah berwarna keemasan. Mungkin kalau sudah jadi akan terlihat lebih bagus dan menarik daun-daunnya. Oke, lanjut. Next. Ternyata nggak hanya di tempat tadi, di sini juga ada. Ini adalah wali kukum yang sudah lumayan besar, dan saya melihat bonggol yang sangat bagus untuk yang ini. Ini sangat bagus banget, yaitu berkarakter ya. Nah, coba saya zoom, yang bukan yang ini tapi yang sebelah sini. Nah ini lumayan bagus, yaitu dia agak karakter tekukannya. Dan bukan hanya itu, di belakang sana juga ada kelampis besar banget bonggolnya. Di sini untuk bahan-bahan bonsai saya rasa masih prospek dan dipersilahkan mungkin untuk diambil karena memang ini dianggap hama di sini. Oke, lanjut. Mungkin di sini habitatnya Arabica ya. Ini ada yang besar, bonggolnya segini, dan ini sepertinya udah mau diambil tapi belum diambil. Ini sangat besar sekali. Yang bertanya apakah masih ada potensi serut? Masih ada. Ini posisi di pinggir jalan, kebetulan di depan saya juga ada. Ini kalau misal digali lebih dalam, kemungkinan juga masih besar-besar. Ini juga serut. Panjang jalan ini kalau saya lihat tadi itu banyak serut yang kecil-kecil seperti ini, dan memang karena posisinya di pinggir jalan dan dianggap hama, itu banyak yang dipotong. Dan nanti nih akan tumbuh-tumbuh seperti ini. Jadi kalau misal kita mau dongkel agak dalam aja, mungkin untuk batangnya lebih besar daripada yang tumbuh. Mungkin ada yang di daerah sini atau di sekitaran Pemalang, silahkan diambil karena sebenarnya ini dianggap gulma bagi tanaman-tanaman jadi di sini. Oke, lanjut. Kita melihat wali kukum tersendiri. Ini kenapa saya shoot atau saya ambil videonya, karena memang saya rasa karakter sangat bagus untuk wali kukum ini. Dia sudah bermotif kroa, dan memang saya rasa ini berbentuk prospek untuk diambil. Coba saya lebih dekatkan. Ini karakter pohonnya. Nah, seperti ini. Ini adalah wali kukun. Sampingnya juga wali kukun, dan memang bagus. Saya istilahnya gini, kalau misal saya bawa alat ini saya ambil, cuma untuk kali ini saya tidak bawa alat, jadi saya biarkan saja dan hanya saya mengaguminya tanpa bisa mengambilnya. Ini keren ini wali kukun ini, silakan yang mau ambil. Dan ini posisinya masih di pinggir jalan, jadi nggak begitu jauh dari jalan.
banyak banget bahan-bahan prospek di sini. Oke, lanjut. Ini adalah jalan, yaitu sebenarnya ini bukan jalan utama, tapi ini adalah jalan di tengah hutan, di mana jalan utama sebenarnya itu di sana. Cuma karena kondisinya parah, jadi warga sini itu menggunakan jalan ini sebagai jalan tembusan. Yang saya pantau itu bukan masalah jalannya, tapi di sana. Nah, di sekeliling sana itu banyak banget istilahnya bahan-bahan prospek. Misal itu yang di ujung sana itu juga serut besar sekali, kelampis juga ada, wali pukun juga ada, dan saya juga melihat sisir yang bagian situ ada sisir besar sekali. Dan di sepanjang jalan ini yang saya lewati barusan itu juga banyak banget tanaman-tanaman yang bisa dibonsai. Oke, lanjut next. Oke, lanjut. Di sini saya menemukan apa? Serut. Nah, ini adalah pohon serut, di mana bonggolnya kita lihat ini lumayan besar, dan kemungkinan kalau ini digali lebih dalam itu lebih motifnya baru keluar mungkin ya. Dan ini hanya dipotong segini karena ini mungkin dulunya tinggi dan dianggap sama sebagai petani, makanya dipotong. Dan kalau kita mau berusaha dalam arti ngecek akarnya, entah ini mungkin motifnya bakalan keluar, tapi untuk ini sepertinya belum ada yang ngecek. Padahal ini tergolong besar, lumayan lah ini. Oke, lanjut kita lihat ke sana, mungkin ada bahan lagi yang bisa saya perlihatkan. Ini adalah posisinya di pinggir jalan, yaitu saya melihat asam londo. Batangnya sudah besar ini, dan karakternya juga bagus. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau ambil itu tinggal ambil. Dia berbentuk dulunya ini adalah twin, ini satu, tapi yang ini udah dipotong dan sepertinya kambiumnya juga sudah mulai nutup. Ini gampang banget kalau kita mau dongkel. Istilahnya kalau kita mau dongkel itu enggak kesulitan, karena ini tinggal gitu okrak dikit aja itu udah bisa. Ini sepertinya ini adalah jenis asam londo, dan saya rasa karakternya sangat unik banget. Dan ini posisinya di pinggir jalan. Silakan kalau mau ada yang mau ambil, diambil aja. Dan kali ini saya cuma ngiler, nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngambilnya. Di sini bahan-bahan prospek saya rasa masih banyak banget. Oke, lanjut next, kita lanjutkan perjalanan. Nanti kalau memang ada yang lebih bagus, ada yang lebih prospek, saya videokan. Dan yang terjangkau dalam arti sebisa mungkin saya video. Kalau memang itu sulit saya video, bakalan saya zoom dari pinggir jalan. Ini adalah video terakhir. Beginilah kondisi Arabica atau kelampis yang nggak diselamatkan. Yang ini adalah Arabica juga, sebenarnya ini batang Arabica, dan yang itu juga Arabica. Dan di sini ini hanya dipotong seperti itu aja, nggak ada yang merawatnya. Sayang sekali ya, padahal itu besar loh. Ini juga batang Arabica dan hanya dijadikan kayu bakar di sini. Dan di sana juga ada sisir, banyak banget. Itu wali kukum kembali, dan yang tinggi itu juga Arabica atau kelampis putih tapi. Nah, seperti inilah babon-babon yang tidak kita selamatkan. Dalam arti kalau kita melihat babon di bawah pohon jati seperti ini, kebanyakan nanti pohon jatinya ini untuk daun-daunnya akan dibakar, dan secara otomatis beberapa bahan bonsai akan ikut terbakar. Seperti halnya dengan itu, di sana itu terdapat pohon serut dan memang sudah terbakar. Yang jadi masalah
Karena tanaman-tanaman tersebut itu dianggap mengganggu dari pertumbuhan untuk jati ini sendiri. Seperti halnya itu di sana. Coba saya zoom. Oke. Nah, yang ini itu termasuk bagus. Dalam arti kondisinya lumayan dan itu berbatang besar sepertinya. Nah, itu. Mungkin untuk bonggolnya itu terlihat besar dan itu masih belum terbakar. Kali aja untuk kawan-kawan daerah sini yang mau menyelamatkan, karena memang mungkin tidak lama lagi juga untuk serut yang itu juga nantinya juga akan dibakar mungkin ya. Semoga aja terselamatkan. Dan untuk daerah sana itu juga serut. Dan untuk yang tengah itu kecil itu juga serut, bawahnya sudah terbakar, nggak tahu itu masih bisa diselamatkan atau tidak. Oke, begitu aja perjalanan hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi hasanah tersendiri untuk para mendonggel untuk menyelamatkan pohon supaya tidak ikut terbakar di bawah pohon jati seperti ini. Untuk Anda yang wilayah Pemalang, Purbalingga, silahkan mampir. Lokasinya di daerah Cilarang, yaitu Surajaya, tepatnya di TPK Masuk, desa terpencil yang ada di dalam hutan jati. Oke, terima kasih. Salam santun, salam hormat, semoga bermanfaat dan menjadi motivasi tersendiri untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Rapuh Indonesia.